Nah, pinter kan aku. Pas besok diukur, aku tinggal bilang dari dulu batasnya ya di sini. Selamat tinggal perkarangan sempit. Selamat datang halaman luas. Cepet-cepet. Kok ini patok malah lompat sendiri dari tangan aku? Mana bunyinya kayak suara bom. Astagfirullah. Ini mata aku yang juling apa gimana? Kenapa ini patok jadi kayak lampu disco begini menyala-nyala? Demi apa itu patoknya dari gang sebelah pada terbang? Tolong, jangan kesini. Nah, jam segini pasti Pak Joko udah ngorok. Ini kesempatan bagus buat aku. Ayo, keluar kamu patok sialan. Sedikit aja kok, cuma geser beberapa senti ke kanan. Pak Joko kan orangnya pikun. Mana mungkin dia sadar tanahnya berkurang. Keras banget sih ini tanah. Padahal kemarin sore udah aku siram air biar gampang dicongkel. Ayo dong, geser sedikit lagi demi masa depan halaman rumah aku yang luas. Akhirnya berhasil juga. Senter mana senter? Nah, posisinya pas di sini, kelihatan rapi kan? Sip, sekarang tinggal diratain pakai kaki biar kelihatan alami. Biar dikira patoknya emang dari dulu di sini sama Pak RT. Jenius banget sih kamu Ning sih. Besok-besok aku geser lagi pas malam Jumat biar makin luas ini perkarangan tanpa modal sepeser pun. Beres deh kerjaan malam ini. Tinggal tunggu besok pagi pas Pak Joko bangun. Aku harus buru-buru masuk rumah sebelum ada ronda lewat. Duh, kok perasaan aku makin hari ini jalan ke samping rumah makin sempit ya? Perasaan kemarin-kemarin motor metik aku bisa parkir di sebelah sini deh. Kenapa toh Pak Joko? Pagi-pagi udah kamar kami sendirian kayak orang lagi baca mantra aja. Kurang ngopi apa gimana? Ini loh Bu Tejo, coba kamu lihat deh patok kayu ini. Kok kayaknya dia makin geser ke arah dinding rumah aku ya? Aku mau ukur dulu biar nggak penasaran. Ada apa ini pagi-pagi udah kerasa kerusuk? Pak Joko membangun istana ya? Sampai pakai acara ukur-ukur tanah segala? Bukan gitu Bu Ningsi, ini aneh banget. Tanah aku berkurang hampir 10 cm di ukuran minggu lalu. Siapa yang mindahin coba? Alah, Pak Joko ini ada-ada aja deh. Mana ada patok tanah bisa jalan sendiri kayak jelangkung. Kamu itu mungkin udah faktor usia, jadinya pikun dan salah ingat pas dulu bangun rumah. Iya juga sih Pak Joko, kalau dilihat-lihat perkarangan kamu emang kelihatan agak ketiup angin. Jadinya makin menciut gini. Maksudnya makin sempit. Nah, bener kan kata aku, Bu Tejo aja ngerasa Pak Joko ini cuma terlalu sensitif aja. Jangan-jangan kamu sengaja ya Pak Joko, biar kelihatan teraniaya, terus dapat sumbangan tanah gratis dari aku. Masa aku yang salah inget ya? Tapi aku yakin banget ukuran aslinya gak sesempit ini. Duh, kepala aku jadi pusing sendiri mikirinnya. Makanya mending disimpan aja itu meteran. Bikin pusing kepala doang pagi-pagi. Mending kita aduin aja ke Pak RT nanti malam di pos ronda. Kalau emang kamu ngerasa ada setan yang suka mindahin patok tanah kamu kita. Pak RT, coba lihat itu deh. Jam 11 bengi, kok ada bayangan daster melayang-layang di deket gang samping rumah Pak Joko. Horor banget. Hush, jangan ngawur kamu dong. Itu bukan hantu dasar, itu kan Bu Ningsi. Mau kemana dia malam-malam begini? Aduh, mampus aku. Senter sis kamling tajam banget kayak silet. Untung badan aku langsing, jadi bisa ngumpet di balik pohon ini. Lah, malah ngumpet dia Pak RT. Mencurigakan banget ya. Jangan-jangan gosip dari Bu Tejo kemarin benar. Kalau ada yang suka getayangan mindahin patok tanah warga. Iya dong, ini di buku mutasi udah ada 3 warga yang laporan kalau halaman rumah mereka makin menciut. Gak bisa dibiarin ini, bikin pusing kepala RT aja. Terus rencana kamu gimana Pak? Masa kita harus pasang kamera CCTV di setiap patok pembatas? Kan tekor kas RT kita.
Gak usah sejauh itu, besok siang aku mau kumpulin warga di kantor sekretariat buat rapat darurat. Kalian minggu depan kita adain pengukuran massal pakai rujukan peta desa yang sah. Hah? Rapat darurat? Pengukuran massal? Waduh, gawat ini. Kalau sampai ketahuan, bisa ditaruh di mana muka aku? Nggak bisa, sebelum Pak RT sama warga gerak besok. Malam ini juga aku harus gerak cepat abisin sisa lahan kosong di gang sebelah. Mumpung mereka masih sibuk ngopi di pos ronda. Aduh, berat banget Palu punya suami. Tapi demi teras samping yang luas buat jemuran baju, aku harus kuat. 1, 2, 3. Nah, mantep. Suaranya nggak berisik. Ayo turun kamu besi, geser ke kanan dikit lagi, biar jalan umum ini makin menciut. Aduh, pinggang aku kayak mau patah. Capek juga ya jadi maling tanah profesional. Tenaganya harus kayak kuli bangunan. Seger banget, tapi nggak apa-apa, capek dikit. Yang penting aku sukses ngelabuin orang satu kampung yang so tau itu. Wah, jenius banget emang aku ini. Lihat nih, sisa jalanan jadi pas-pasan banget. Motor metik kalau lewat sini besok pasti harus pintar-pintar jaga keseimbangan biar nggak nyungsep keselokan. Jalan umum kan punya pemerintah. Pemerintah kan nggak bakal nyariin patok hilang sesenti 2 senti. Mending aku manfaatin buat bikin tempat jemuran dasar aku yang makin banyak ini. Beres, patok jalan udah sukses digeser. Sekarang aku harus pulang, terus tidur. Biar besok siang pas rapat di kantor sekretaris RT, aku bisa acting pasang muka paling polos sedunia di depan Pak RT. Coba kamu lihat ini Pak RT, ini surat resmi dari pemerintah. Jelas-jelas tanah aku itu harusnya memanjang sampai pembatas sana. Tapi sekarang kenapa malah sisa seuprit begini? Bener Pak RT, bukan cuma pekarangan Pak Joko aja. Itu jalan gang kecil di samping rumah Boning sih jadi makin kurus kayak orang kurang gizi. Kemarin motor tukang bakso aja sampai keserempet tembok pas mau lewat. Tenang dulu, tenang, jangan pakai emosi. Aku lagi cocokin dulu batas wilayah di peta desa sama surat punya kalian. Memang agak aneh sih, kok bisa datanya melenceng jauh begini dari kenyataan di lapangan. Heh, Pak Joko, Bu Tejo, kamu berdua jangan suka fitnah ya. Mana ada tanah bisa menciut sendiri kayak kerupuk. Menurut aku ya, itu tim pengukur tanah zaman dulu aja yang matanya juling pas bikin batas. Mana bisa begitu Bu Ningsih? Tukang ukur itu pakai alat canggih, bukan pakai perasaan. Ini pasti ada manusia usil yang sengaja nyari perkara malam-malam. Ya ampun, tega banget kamu duduk begitu secara tersirat. Malah sebenarnya aku ini jadi korban paling menderita di sini. Karena aku juga kerasa makin geser tahu. Aku sampai nggak bisa tidur mikirin halaman aku yang makin sempit. Alah, actingnya pinter banget kayak artis sinetron aja. Mukanya melas tapi nadanya tetap nyolot. Udah, gak usah saling tuduh dan main drama di sini. Daripada kita cuma berantem depan kertas, besok pagi jam 8 kita semua kumpul di lapangan voli buat mulai pengukuran ulang secara fisik di seluruh perbatasan rumah warga. Bagus deh kalau kayak gitu, biar semuanya terang benderang dan nama baik aku yang suci ini bersih dari gosip murahan kalian. Ya, Rian, smash kamu ketinggian. Bolanya sampai menggelining ke pojok dekat gudang Buning sih tahu. Sorry, anginnya kencang banget. Don, tunggu dulu. Itu coba kamu lihat. Si ibu dasar merah lagi ngapain? Nah, itu kan Buning sih. Kok dia sore-sore begini lagi gotong-gotong patok kayu baru ke dalam gudangnya sih? Aduh, bocah-bocah ingusan ini ngapain sih malah nongkrong di sini? Bisa berantakan rencana aku kalau mereka lapor ke bapaknya. Tan, jangan-jangan ibumu bener Buningsi itu dalangnya. Heh, bocah nakal, ngapain kamu berdua bisik-bisik begitu? Mau nyuri mangga aku ya? Sana pergi jauh-jauh, jangan main di dekat gudang aku. Bikin kotor aja. Enggak kok Bu, kami cuma mau ambil bola voli kami.
Kurang ajar ya kalian, malah ngejawab lagi kalau dibilangin. Kalau kamu berdua nggak pergi sekarang, aku kempesin itu ban sepeda kalian sampai nggak bisa pulang. Aduh, kabur Don, kabur. Malampir ngamuk. Ini aksi terakhir aku sebelum besok pagi Pak RT datang bawa meteran raksasa itu. Aku harus terapin posisi patok ini biar kebohongan aku kelihatan sempurna. Nah, pinter kan aku. Pas besok diukur, aku tinggal bilang dari dulu batasnya ya di sini. Selamat tinggal perkarangan sempit. Selamat datang halaman luas. Cepet-cepet. Kok ini patok malah lompat sendiri dari tangan aku? Mana bunyinya kayak suara bom? Astagfirullah. Ini mata aku yang juling apa gimana? Kenapa ini patok jadi kayak lampu disco begini menyala-nyala? Demi apa itu patoknya dari gang sebelah pada terbang? Tolong, jangan kesini. Pergi kamu patok-patok sialan. Aduh, mampus aku. Kurungan apa ini? Rapat banget kayak kandang ayam. Tolong, aku nggak bisa keluar. Ibu-ibu tolong. Pak RT tolong, ini patoknya hidup dan mengunci aku di tengah-tengah. Gimana cara aku lepas dari perangkap setan ini? Hancur kamu patok sialan. Masa aku yang manusia kalah sama tumpukan kayu begini sih? Lah, kok malah beranak pinak begini? Bukannya roboh malah tumbuh dua patok baru. Oke, kalau nggak bisa dihancurin, aku harus muter lewat sampinganan aja. Pasti ada celah longgar dikit buat badan aku yang langsing ini. Mampus aku. Kok kalian ikut geser juga sih? Jangan ikutin aku dong. Aku bukan emak kalian. Sumpah, kaki aku udah mau copot ini dari tadi muter-muter terus di tempat yang sama. Heh, patok-patok goib. Kamu denger ya, aku cuma pinjam tanahnya Pak Joko sedikit doang, nggak sampai 1 hektar. Pelit banget sih ini hantu patok pembatas, pakai acara balas dendam segala. Aduh, kepala aku muter. Tolong, siapapun yang lewat tolongin aku. Nggak mau aku mati konyol di dalam kandang patok begini. Kalau sampai pagi nggak ada yang nolongin, besok pas warga pada datang buat ngukur tanah, tamatlah riwayat muka glowing aku ini. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung, Pak Joko, Kang Dadang, tolong kesini cepat. Ini ada penampakan malam berdasar merah kejebak di dalam pagar patok kayu. Ada apa Tabu Tejo? Pagi-pagi udah teriak kayak lumba-lumba kejepit. Lah, itu Bening sih. Kenapa kamu nongkrong dalam situ? Loh, Bening sih, kamu lagi latihan jadi atraksi lumba-lumba sirkus apa gimana? Kok lingkaran patok kayunya banyak banget ngerubungin kamu begitu? Tolongin aku, Bu Tejo, Pak Joko. Aku terjebak di sini dari 2 jam subuh tadi. Badan aku udah pegel semua. Kaki aku kesemutan, nggak bisa digerakin. Coba aku cabut ya, kok keras banget. Aduh, tangan aku kesetrum. Pak Joko, ini patok kayu apa tiang listrik bertengahan tinggi sih? Bener Dang, ini aneh banget. Sapu lidi aku sampai ngeluarin percikan api. Berarti cuma kamu yang bisa megang itu patok Bening sih. Mencurigakan ya. Jangan-jangan ini kualat karena kamu suka ngomongin tanah orang kemarin-kemarin. Tolong jangan diledek dulu, Bu Tejo. Aku beneran mau mati berdiri ini. Tuh lihat, patoknya ikut jalan kalau aku jalan. Gimana cara aku pulang ke rumah kalau benangnya nempel terus begini? Gawat, Pak RT harus segera dipanggil ke sini sebelum jalan kampung kita macet total gara-gara lingkaran patok berjalan ini. Perhatian semuanya, harap minggir dulu. Kasih jalan buat armada evakuasi darurat kita. Ayo Mang Oleh. PP terus bebeknya ke dekat lingkarannya Bu Ningsih.
Siap Pak RT, ini bebek raksasa aku siap pengangkut penumpang paling fenomenal abad ini. Tapi bayar bensinnya double ya Pak, soalnya muatannya misterius begini. Wah, lagi pada serius banget sih nih kelihatannya. Udah pada tahu kan Koko Meong jualan keripik kaca dan basreng? Nih, basreng sama keripik kacanya pedasnya tuh nampol dan bikin gak bisa move on. Kayaknya enak tuh. Iya dong, makanya buruan dibeli sebelum kehabisan. Caranya tinggal tap-tap layarnya aja. Oke, kalau gitu aku permisi dulu deh. Ya ampun Pak RT, itu kamu kocak banget sih. Masa bening sih model ngepakai odong-odong bebek roda 3 begitu? Kurang mah apa hukuman sosialnya? Pak RT kok tega? Aku ini manusia, bukan anak TK yang mau jalan-jalan keliling kampung. Masa aku disuruh naik bebek begini sih? Malu aku Pak. Daripada kamu menyumbat jalanan umum kampung sampai sore, mending kamu naik ke atas bak odong-odong ini. Ayo jalan pelan-pelan ke arah baknya, nanti patoknya pasti ikut jalan kan? Tuh kan Pak, patok-patok setan ikut naik juga ke atas bebek. Patok kayaknya pintar ya, bisa ikut antri naik odong-odong tanpa perlu dibeli tiket. Duduk yang rapi ya, Buningsi, kita meluncur sekarang. Ayo kita arak bening sih sampai ke depan posko pengukuran tanah. Ayo semuanya, ikutin odong-odong bebek ini menuju halaman posko. Kita selesaikan masalah sengketa tanah ini sekarang juga di depan biar semuanya tuntas tanpa sisa. Udah, musik odong-odongnya dimatiin dulu Mang. Kuning sih, sekarang kita udah sampai di posko. Kamu mau terus-terusan nongkrong di atas bebek raksasa itu? Mau tobat? Ampun Pak RT, ampun semuanya. Aku udah gak kuat lagi. Badan aku rasanya encok semua. Dikurung pakai patok setan ini dari subuh. Aku ngaku salah Pak. Nah, bener kan? Berarti tebakan aku selama ini gak salah. Kamu kan yang selama ini diam-diam mencungkil dan mindahin patok pengarangan aku setiap malam. Iya Pak Joko, aku yang mindahin sedikit demi sedikit pakai linggis. Aku juga yang geser patok besi di gang samping buat perluas teras jemuran aku. Aku hilaf, tolong maafin aku. Tuh, denger kan semuanya? Makanya jadi orang jangan serakah. Tanah kuburan aja cuma butuh 2 meter, ini jalan kampung mau diempat juga. Sumpah, aku tobat. Aku janji gak bakal sentuh atau geser tanah orang lain lagi seumur hidup aku. Tolong bebasin aku dari kutukan patok-patok ini Pak RT. Oh, alhamdulillah. Akhirnya setannya pergi juga setelah kamu jujur. Sekarang mumpung kamu udah bisa gerak, langsung turun dan tanda tangani surat pernyataan bermatra ini. Iya Pak RT, mana suratnya? Biar aku tanda tangan sekarang. Aku janji bakal bayar semua biaya tukang buat pasang kembali batas tanah Pak Joko sama jalan gang sesuai ukuran asli besok pagi. Nah, kalau begitu kan enak. Besok pagi aku tunggu kamu ya Bu Ningsi di perbatasan. Kita pasang patok beton yang baru biar gak bisa digeser-geser lagi. Nah, kalau patok betonnya digandeng pakai semen begini kan kokoh, Bu Ningsi. Jangankan digeser tangan manusia, digoyang gempa juga nggak bakal pindah ke sini. Betul Pak Joko, aku kapok sekapok-kapoknya deh. Sekarang lihat patok beton warna putih begini aja, hati aku udah deg-degan. Keinget rombongan patok goib yang waktu itu ngejar aku sampai naik odong-odong bebek. Buning sih kalau diingat-ingat lagi kejadian itu aku masih sering ketawa sendirian di dapur tahu. Jalannya sekarang jadi luas banget ya Bu. Kami bisa balapan sepeda lagi tanpa takut keserempet dinding. Anak-anak pintar, maafin ibu yang dulu galak ya. Sekarang jalannya udah lebar, kamu berdua boleh main sepuasnya di sini. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Tuh, dengerin kata Bening sih. Pokoknya sekarang kita semua harus saling menjaga batas wilayah ini. Jangan sampai ada perselisihan lagi di antara tetangga. Bener Pak Joko, kejujuran itu emang bikin hidup kita jadi lebih tenang.
Bener Bu Tejo, mengambil hak orang lain itu cuma bikin malu diri sendiri. Mending hidup jujur apa adanya begini, bertetangga jadi terasa indah dan damai.